Biren Kota Santri, menggali potensi ekonomi berbasis syariah. Penulis Anwar SAGMAP Biren tidak hanya kaya akan sumber daya manusia, tetapi juga memiliki potensi ekonomi yang bisa menjadi mesin penggerak menuju kota santri. Di Biren saat ini terdapat 191 dayah yang terakreditasi dengan jumlah guru dan santri mencapai 50.000 jiwa, menjadikan Biren sebagai jantung pendidikan Islam di Aceh, bukan hanya tempat belajar, tetapi juga bisa menjadi pusat ekonomi syariah yang belum tergali sepenuhnya. Sebagai ilustrasi, jika satu orang santri atau guru yang merangkap santri menghabiskan uang 1 juta untuk kebutuhan 1 bulan di dayah, maka jika dikalikan 50.000 santri, ada sekitar 50 miliar uang yang dibelanjakan oleh santri atau guru di dayah dalam Kabupaten Biren setiap bulannya. Dan dari 50.000 santri atau guru, ada 17.000 santri berasal dari luar Kabupaten Biren, maka ada 17 miliar dana dari luar daerah yang masuk ke Biren setiap bulan. Ilustrasi ini masih perhitungan minimal. Angka realnya bisa mencapai 70-80 miliar per bulannya. Untuk memenuhi kebutuhan santri atau guru dayah dimaksud, produknya bisa berasal dari dayah itu sendiri, atau bahkan lebih banyak yang berasal dari produksi masyarakat sekitar atau dari luar daerah. Ini potensi ekonomi yang belum banyak dilirik oleh pelaku pasar di Biren. Kebutuhan sandang dan pangan santri atau guru dayah menjadi potensi ekonomi syariah yang sangat besar di Biren saat ini. Lihat saja perkembangan ibu kota Kecamatan Samalanga dalam 10 tahun terakhir berkembang sangat pesat. Di sisi lain, warisan budaya dan religi, Biren membuka peluang besar untuk pariwisata syariah. Jika dikelola dengan baik, kedua potensi ini bisa menciptakan kemandirian finansial, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat identitas Biren sebagai kota santri. Pemerintah daerah dengan berbagai stakeholder terkait sangat dimungkinkan untuk menganalisa lebih jauh dalam hal ini. Membangun Biren sebagai kota santri harus menjadi tanggung jawab bersama, karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Yang perlu dipikirkan bersama, daya akan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi syariah jika diubah menjadi unit produktif. Wirausaha santri adalah aset yang siap dikembangkan. Santri bisa dilatih untuk memproduksi barang atau jasa berbasis syariah, seperti makanan halal seperti kue tradisional Aceh atau kue modern seperti donat, brownies dan lain-lain, kerajinan tangan seperti kaligrafi, tasbih dan kopiah, produk pertanian atau produksi baju koko, sajadah dan alat-alat rumah tangga. Dengan jumlah santri atau guru mencapai 50.000 jiwa, 10% dari penduduk Biren, skala produksi bisa cukup besar untuk memenuhi kebutuhan pasar lokal, bahkan regional seperti Banda Aceh atau Medan maupun memenuhi kebutuhan pasar nasional jika dikelola dengan baik, profesional dan berkelanjutan, baik pemasaran secara langsung maupun online. Di samping itu banyak dayah di Biren memiliki lahan atau aset wakaf yang belum dimanfaatkan secara maksimal. Lahan ini bisa diubah menjadi kebun, peternakan atau bahkan unit usaha kecil seperti warung makan halal, laundry atau UMKM dayah yang dikelola santri. Hasilnya tidak hanya mendanai operasional dayah, tetapi juga memberikan pendapatan tambahan atau skill bagi santri dan masyarakat sekitar yang bermitra sebagai pemasok barang atau tenaga kerja. Menariknya dayah besar seperti Mudi Mesra Samalanga, dayah Madinatudiniyah, Babu Salam, Belang Beladeh, dan beberapa dayah besar lainnya sudah bisa menarik santri dari luar daerah. Ini bisa diperluas dengan menawarkan prodi kuliah yang lebih banyak, kursus intensif, seperti tahfiz Al-Quran, bahasa Arab, atau studi kitab kuning bagi pelajar atau profesional dari luar Biren. Dengan branding yang kuat sebagai pusat pendidikan Islam, dayah bisa menjadi kampus alternatif yang menghasilkan keuntungan finansial sekaligus memperluas pengaruh. Jangan lupa juga, Biren dari dulu memiliki kekayaan budaya dan religi yang bisa menjadi magnet ekonomi melalui pariwisata. Daya bersejarah atau situs-situs terkait ulama besar adalah daya tarik utama. Dengan letak strategis di jalur Banda Aceh Medan dan Aceh Tengah, Biren bisa mengemas kunjungan ke dayah sebagai wisata edukasi. Misalnya tur sehari untuk melihat proses belajar santri, membaca kitab kuning atau mengikuti pengajian. Ini akan menarik wisatawan domestik dan internasional, terutama dari negara tetangga seperti Malaysia, Brunei Darussalam dan negara-negara di Asia Tenggara lainnya yang memiliki minat pada pendidikan Islam. Di samping itu, Biren memiliki makam ulama dan tradisi lokal bisa menjadi potensi ekonomi syariah yang belum tergali. Makam tokoh ulama seperti Habib Bugak di Jangga, makam Tengku Ciek Awe Geutah di Pesangan Sibelah Krung, makam Syuhada 44 di Leu Simpang Jeniep,
Makam Syuhada 8 di Simpang Mamplam dan Makam Tun Sri Lanang di Samalanga atau situs-situs bersejarah lainnya, bisa dikembangkan sebagai destinasi ziarah. Perlu diperhatikan juga, tradisi lokal yang sangat kental di Biren seperti peringatan Maulid Nabi atau festival seni budaya Islam seperti nasyid, kasidah, rapai, sedati dan tari Rabani Wahed. Karnaval budaya Islami bisa dijadikan acara tahunan yang mengundang pengunjung, sekaligus mempromosikan produk lokal seperti makanan khas Aceh atau souvenir religi. Garis pantai Biren, seperti Pantai Jangka atau Pantai Cemara Pangah, Pantai Suk di Pedada, Releng Manyang dan air terjun di Simpang Mamplam, Batei Ilik di perbatasan Samalanga bisa dipadukan dengan pariwisata religi misalnya, paket wisata, ziarah dan traveling, yang menawarkan pengalaman spiritual sekaligus rekreasi bagi wali santri luar daerah yang datang ke Biren. Ini akan memperluas segmen pasar, dari peziarah hingga keluarga santri luar daerah yang ingin berlibur, sambil tetap menonjolkan identitas Islam Biren. Potensi ekonomi dari daya dan pariwisata syariah ini saling melengkapi. Wirausaha santri akan menghasilkan produk yang bisa dijual kepada wisatawan, sementara pariwisata syariah akan meningkatkan permintaan terhadap jasa dan barang dari daya, jasa transportasi dan angkutan akan hidup, rumah makan, warung kopi dan akomodasi penginapan akan tumbuh di seputaran daya. Jika dimulai tahun ini, dalam 5-10 tahun ke depan, Biren bisa menargetkan pendapatan ekonomi syariah mencapai miliaran rupiah per tahun, dengan tambahan ribuan pengunjung wisata syariah yang menggerakkan sektor UMKM lokal dari penginapan hingga kuliner. Dampaknya lebih dari sekadar uang, ekonomi berbasis syariah akan mengurangi ketergantungan pada bantuan luar, memberi santri atau guru daya keterampilan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Pariwisata syariah akan memperkuat identitas Biren sebagai kota santri, sekaligus membuka lapangan kerja baru seperti pemandu wisata atau pengrajin. Ini adalah lingkaran positif yang menguntungkan semua pihak. Untuk mewujudkan potensi ini, langkah awal diperlukan pelatihan wirausaha untuk santri, revitalisasi aset wakaf dan promosi pariwisata syariah melalui branding, Biren, kota santri dan ziarah. Biren tidak perlu menunggu lama. Dari daya hingga pantai, kekayaan ekonomi syariah ini sudah ada di depan mata, menanti untuk digerakkan menjadi pilar kekuatan kota santri. Butuh perhatian dan dukungan dari semua lini, baik pemerintah Kabupaten Biren maupun pemerintah Aceh dan para pengusaha swasta lainnya. Kalau tidak dimulai hari ini, kapan lagi? Kalau bukan kita lalu siapa lagi? Ayo kita bangun Biren bersama. Penulis adalah Anwar SAGMAP, Kepala Dinas Pendidikan Daya Kabupaten Biren. Artikel ini dipublikasikan pada media metroaceh.com.